Kalau sudah pesta di sini, bukan di sini maksudnya, zona-zona Siauluni sampai ke bawah sana. Oh ya masuk pula ya. Mudah-mudahan nggak di sini, zona antara ini. Pesta, organ, sholat atau mana? Takut apa nanti bedak kelinya hilang, nggak bisa wudhu, bedak meongnya. Nanti nampak polan tuh saya nggak cantik, nanti nggak manis, nggak awet muda, bisa selfie nanti. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, yang saya sayangi adik-adik sekalian, gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Adik-adik, gimana kabar? Sehat. Kalau tandanya anak-anak di sini banyak, Bu, Pak, itu tandanya musola kita ini makmur akan datang. Amin. Itu tandanya. Mana tahu nanti musola kita ini beralih status menjadi masjid. Makanya kalau ada anak-anak kita di sini, Bu, Pak, jangan marahi. Jangan cepat sensitif. Naik darah tinggi, pulang, anak polan ini ribut kali di musola. Sholat aja kan di rumah, nggak usah sholat di sini. Ya, jangan kita bentak-bentak anak kita ya, Bu, Pak ya. Nah, arahkan mereka, bimbing mereka, bina mereka. Karena apa? Mereka ini akan melanjutkan nanti generasi-generasi yang kecil-kecil ini, musola kita ini. Mereka yang mengisi nanti. Memakmurkan musola kita inilah anak-anak kita ini. Itu tandanya kalau anak-anak banyak dimanapun tuh. Maju dan mundurnya musola masjid itu ada anak-anak. Kalau anak-anak masih banyak, nah, maka makmur musola kita, makmur masjid kita. Nah, adik-adik jangan ribut, nanti dapat bagian semuanya. Nah, jangan ribut ya. Dengarkan ceramahnya. Ya Ibu, semua dapat bahagian nanti. Dengarkan. Sampai jam berapa saya ceramahnya? Mas? Sampai subuh. Materi saya siapkan 3 jam lah. Gimana? Boleh 3 jam saya? Boleh, sanggup kalian, Bu, Pak? Saya nggak sanggup, itu masalahnya. Apa mau diapakan nanti sampai 3 jam? Nanti saya paling sanggup saya sejam cuman ini, udah. Siap itu nanti kumat segala asam urat, asam apa semua. Nah, ada obatnya. Jadi dikasih kode nanti, Bu ya. Kalau sudah mulai muak kalian, nah kasihlah lampu merah nanti. Jangan biarkan nanti mana ujung, mana apa nanti. Gak ada yang materi dibawa pulang. Apa ceramah Ustadz tadi? Tah apa yang dibahasnya tuh baru. Saya pun tadi dapat goreng cuma 1. Nah, apa materi ceramah tadi? Tah. Saya pun semangka cuma dapat. Lahap kali polan itu. Tak ada utaknya. Udah nggak bawa kue, banyak kali cakapnya. Jadi harus ada materi bawa pulang, Bu. Apa materi Ustaz tadi? Tah apa? Nggak lawak pun. Nah, kalau lawak itu pelawak itulah penceramah di sini. Apa yang bahasnya lawak semua dari awal sampai akhir lawak. Tak ada materi yang bisa dibawa. Nah, jangan kita hanya ngelawaknya aja. Materi yang bisa dibawa pulang, yang bisa kita terapkan. Pelajaran, hikmah, petik. Oh, ini pelajaran yang bisa diambil dalam tahun ini. Tuh, Bu ya, Pak. Nah, jadi kasih kode nanti, Bu. Biasanya saya apa tuh ada batu udah kanan kiri tengah, itu batu kode. Atau nangiskan anak ibu tuh nanti. Udah mulai muak, keluar masuk lah. Keluar masuk, pergi kamar mandi, keluar masuk. Nah, itu kode itu. Karena jam nggak ada saya nampak, saya pun nggak bawa jam pula. Ada.
Saya nggak nampak nanti kecuali jam tuh di sini, makanya perlu nih Pak Purus masjid satu sana. Jadi nanti ustadznya nanti semangat, jemaah tuh udah gelisah-gelisah duduknya, apalagi sebagian udah kena ambien. Apalah bahas ustadz, udah lama kali, udah lama kali. Nah itu, nah kasih ikut ibu ya. Batuk-batuk lah. Nah itu udah berarti kita ringkas, padat, jelas, itu aja materinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang mana tahun baru Islam ini, momen tahun baru Islam 1446 Hijriah, kita semangatkan yaitu beribadah. Nah itu momen kita, Bu. Apa judul kita tadi? Ingat, tahun baru kita semangatkan untuk beribadah. Kita semangatkan. Mana lebih banyak ibadah kita, lebih mantap ibadah kita dari tahun ini, kan udah masuk tahun baru nih ya, Bu. Yang kemarin tuh sampai akan datang. Itu bahan renungan untuk kita, muhasabah untuk kita, Bu. Dan mana lebih meningkat ibadah kita dari tahun kemarin dan tahun akan datang. Bahan renungan untuk kita. Adakah peningkatan atau malah sebaliknya menurun, atau hanya jalan di tempat? Maka orang-orang yang beruntunglah meningkat ibadahnya dari tahun ke tahun. Dari tahun kemarin dia meningkat tahun selanjutnya, itu orang beruntung. Dari tahun kemarin dia menurun, itulah orang yang merugi. Coba renungkan, Bu, muhasabah. Meningkatkah atau menurun, Bu? Meningkat? Insya Allah, alhamdulillah. Oh, nampaknya jemaah di sini meningkat. Aduh, dari modelnya, ya. Nah, meningkat, alhamdulillah. Ya, tingkatkan amal ibadah kita, kualitas ibadah kita, bobotnya, mutunya. Ikuti kajian-kajian majelis ilmu, Bu. Ada diadakan sebulan sekali pengajian di sini. Ada ya. Rencanakan terus wirid ya, perwiritan bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah itu snack dah datang tuh. Nah, mohon tenang, mohon diam, harap bersabar, ini ujian. Nah, snack jalan terus. Nah, silahkan, jangan ada bersuara. Karena saya salut, ada berapa tempat masjid, musola, kalau sudah datang snack tuh, wah mulutnya itu bisa bercakap sambil makan snack, Bu. Tahap ilmunya dia dapat. Sambil ceramah, Ustadz ngisi ceramah, dia mulut bisa bercakap sambil makan snack. Itu mudah-mudahan sini nggak ada. Nah, snack sudah datang, silakan dicicipi. Itu rezeki kita bersama. Dan dengarkan materi ceramah kita juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momen tahun baru Islam ini kita peringati. Oh, di masa Rasulullah apa itu dibuat tahun baru Islam? Bid'ah itu, kafir, neraka tempatnya. Kita ganti dengan bahasanya, kita pengajian tahun baru Islam. Ya, itu momennya. Muhasabah kita merenungkan tahun ini bisa nggak meningkat amal ibadah kita dari tahun kemarin. Itu renungkan, Bu, setelah pulang nanti. Ya, itu adalah benar-benar dalam kerugian. Kan amal soleh, beribadah kepada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Maka waktu luang ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, Bu, waktu luang kita, Bu.
Bisa kita jamin tahun depan, tahun akan datang masih bertahan, Bu? Bisa. Insya Allah. Sekarang Allah tidak pandang usia kita tua muda, bisa jadi dicabut masa anak-anak. Remaja bisa, dewasa bisa, umur 30 bisa, 35 bisa, 40 bisa, 45 bisa, 60 bisa, 70. Bisa kita wafat dalam husnul khotimah atau wafat dalam su'ul khotimah, wafat dalam kebaikan atau keburukan. Bisa wafat dalam kecelakaan kerja. Nah, kita prioritas mana sini, Bu, pekerja bapak-bapak? PT. Bisa kecelakaan kerja, bisa wafat kecelakaan, bisa wafat kena bencana, sakit, sehat. Bisa kita renungkan, saya pasti bisa masih bertahan 67 tahun akan datang. Nggak bisa, Bu. Apalagi rambut kita sudah memutih, Bu. Nggak lama lagi, Bu. Coba bandingkan foto pengantin ibu dulu waktu masa pengantin, waktu masa pelaminan. Ada masih tersimpan, Bu? Masih alhamdulillah. Coba bandingkan. Bandingkan di cermin, merasa diri kita paling cantik. Merasa kita paling cantik. Coba bandingkan di cermin. Coba bandingkan dengan sekarang, gimana modelnya. Ya, ini merah, ini hijau, ini hitam, tambah lipstik, tambah apa lagi ya? Pakai cangkok bulu mata ya. Ada. Kita yang paling cantik sekolah itu, ya Pak. Kita pun pakai make up. Apalagi waktu-waktu pesta. Saya tidak menyebut di sini ya, karena saya tidak asing lagi dari tahun ke tahun, dari tahun di mana di sini kalau sudah pesta dum, nggak ada lagi sholat tuh, Bu. Sini nggak kayaknya. Sholat zuhur tak kemana, sholat asar tak kemana. Waktu pesta umumnya Sabtu dan Minggu tuh. Kalau sudah pesta di sini, bukan di sini maksudnya, zona-zona Syauluni sampai ke bawah sana. Oh ya, masuk pula ya. Mudah-mudahan nggak di sini, zona antara ini. Pesta, organ, sholat kemana? Takut apa nanti bedak kelinya hilang, nggak bisa wudhu, bedak meongnya. Nanti nampak polan tuh saya nggak cantik, nanti nggak manis, nggak awet muda. Bisa selfie nanti, selfie maju mundur cantik maju mundur cantik. Perhatikanlah kamera tuh, buatlah TikTok macam orang kesurupan. Nanti persis dan kubur gitu juga nanti ibu-ibu. Bukan di sini. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kenapa? Gara-gara hajatan, pesta, tinggal sholat. Asar tak kemana, zuhur tak kemana. Kenapa? Takut luntur make upnya, bedak tadi. Ya, selfie sana, selfie bergaya-gaya. Silahkan buat pesta, tapi sholat jangan tinggalkan. Tetap sholat. Bu, ya bandingkan foto lama kita dengan foto sekarang, gimana udah? Apalagi sudah kita expire. Marah ibu, saya bilang ibu expire. Enggak, marah ibu. Nah, nggak usahlah diundang satu sekali lagi. Udah. Apa bilangnya kita ini expire, udah tua. Apalagi rambut lah memutih. Angolah mulai sosak. Gigi lah mulai beserat. Badan lah mulai
neraka. Ya. Jalanlah betengkak teh. Tulanglah mulai berdogak-dogak, bergerak seketek, trek, karena trek, itu nggak lama lagi itu. Persiapkan amal ibadah kita, Bu. Itu tidak lama lagi kita. Renungkan, tahun ini masihkah saya bertahan di tahun selanjutnya? Inilah muhasabah tahun baru Islam ini. Pelajaran kita petik, Bu. Renungkan, muhasabah, masihkah bertahan saya di tahun akan datang dan tahun-tahun selanjutnya? Renungkan dalam diri kita. Inilah kita petik momen tahun baru Islam ini, semangat kita beribadah kepada Allah. Siap semangat beribadah, Bu? Siap. Ya, ibadah, ritual kita, hubungan kita kepada Allah, sholat kita, ibadah sosial kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Momen tahun baru Islam ini yaitu kita semangat beribadah kepada Allah, kita semangatkan. Bu, berikan contoh kepada anak-anak kita. Motivasi anak kita. Jangan anak kita suruh sholat, kita nggak sholat. Ini banyak terjadi nih. Orang tuanya nggak sholat, anaknya suruh sholat. Gimana mau anak kita sholat? Nah, itu kode pertama tuh. Berarti belum tutup. Nah, itu tandanya. Nah, jadi dorong suami sholat ke musola, Bu. Kita musola kita sudah ada nih ya, Bu. Baru diresmikan saat tahun 2000. Wah, alhamdulillah kita udah ada musola. Gak ada lagi alasan jauh kali masjid musola. Ini musola sudah dekat. Dorong suami sholat berjamaah, Bu. Jangan bawaan merepet aja, Bu. Ya, Bu. Bang, masjid, bang, masjid udah tua, udah bawa tanah. Lihat tuh waleman itu rajin beribadah tuh. Ada nama waleman sih? Ada. Nggak ada. Kalau ada minta maaf saya nanti saya disomasikannya pula. Jangan merepet, coba. Lihat tuh ke masjid rajin tuh waleman itu beribadah tuh. Jangan merepet. Bawahnya apa? Nanti jawab juga kaum bapak, maksud kau apa? Tuh, waleman tuh dah, kawin kau sama waleman tuh. Coba motivasi, bang ke masjid lah, bang ke masjid. Kalau abang ke masjid, teringat aku seperti usia kita pengantin baru dulu. Teringat masa lalu, masa-masa muda dulu. Itu ke masjid lah. Kapan lagi contoh untuk anak-anak? Bencana sekarang sudah bolak-balik. Ya, mau sarung apa mau saya gosokkan? Ada gajah duduk, ada cap mangga, cap kuini, cap bacang. Ke masjid lah. Kan semangat tuh. Ya, Bu, semangatkan kaum bapak kita ke masjid, dorong suami itu ke masjid. Jadi anak-anak kita menjadi contoh untuk kita. Ya, dan wabil khusus kepada kaum bapak. Kenapa sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri? 27 derajat, 27 kali lipat pahalanya, Bu. Itulah besarnya pahalanya dibanding kita sholat sendiri. Ya, kalau kaum ibu mungkin cukup di rumah. Nah, karena kita nggak ada lagi alasan ini, musola jauh. Kalau mungkin musola jauh bisa berjamaah sama keluarga di rumah. Ya, wabil khusus kepada kaum bapak. Berjamaah kita. Kenapa berjamaah ini? Kekhusukan kita ini beda, Pak, Bu. Berjamaah ini. Beda khusuknya. Bersatunya. Setan nggak sanggup menggoda. Susah menggoda orang-orang sholat berjamaah.
dibanding orang sholat sendiri. Kalau sholat sendiri macam-macam ngayal pikiran. Allahu Akbar. Terbayang nggak macam-macam tuh, Bu? Tahun baru ini pun udah BBM udah 2 tahun naik. Gak ada tuh. Sembako mahal. Terjika nanti terbayang waktu ruku, Allahu Akbar. Aduh, kemana lagi nih, Bang? Anakmu sekolah, biaya lagi butuh banyak. Sami Allah liman hamidah. Nanti terbayang macam-macam nanti waktu sembahyang. Si Polan pun otaknya nggak ada, arisan nggak dibayar-bayarnya. Sujud nanti Allahu Akbar. Nah, suami pun tak pulang-pulang, bagaikan Bang Toyib. Gimana lah nih, azab kali. Jangan-jangan dia merantau bercewek lagi tuh, sambar petir. Aduh, basah lah baju di luar ini. Pernah terbayang ibu? Atau bapak? Enggak. Oh mantap nih mana, saya aja pernah. Buat ipal. Pernah. Ya, saya pun pernah, Bu. Karena apa? Kekhusukannya itu beda dengan di rumah, dengan musola ini. Nah itu pada kaum bapak, kuatkan Pak ya. Semangat beribadah. Setelah pergantian tahun baru Islam ini. Kekhusukannya. Karena Rasulullah dulu hampir saja Rasulullah membakar sebagian rumah sahabat yang tidak mau sholat berjamaah pada dahulu. Hampir saja membakar. Coba kalau terapkan di sini. Bakar sebagian rumah sahabat tidak mau. Rumah penduduk, rumah Pak RT bakar. Ada Pak RT sini? Ada? Gak ada? Ketua perumahan jangan. Bakar rumah ini, Polan ini, gak mau sholat berjamaah, konflik akan terjadi. Begitulah Rasulullah tegasnya pada dahulu, yang tidak mau sholat berjamaah sebagian sahabat. Maka sahabat menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Saya sudah sholat ya Rasulullah. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Itu Rasulullah tegasnya pada dahulu. Ya Pak Imam, coba lagi itu sekali-kali jemaah buat. Kembalilah kamu masjid musola, sesungguhnya kamu belum sholat. Nggak usah, cukup kesadaran dalam hati kita. Begitu Rasulullah, sampai kedua kali, 3 kali, ya Rasulullah saya sudah sholat. Kembali lagi kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kembali lagi ke masjid. Sholat berjamaah. Menghadap lagi sahabat. Ya Rasulullah saya sudah sholat berjamaah. Apa gambaran hidup kita sholat berjamaah ini? Kita mengenal saudara kita di sini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada fakir, ada yang sederhana. Saling kita bahu membina yang lemah, menggandeng yang kuat. Itulah gambaran hidup kita. Saling kita mengenal saudara kita di sini. Ada suku Melayu, suku Minang, Ocu, Sunda, apalagi Batak, orang Batak ini dia nggak mau dia dibilang apa, Mandailing lah, nggak mau dia bilang orang Batak. Ada Mandailing, orang ya mengenal saudara-saudara kita di sini, ya itu gambaran hidup kita, sholat berjamaah, bersatu kita, itu berjamaah ini. Ini saudara kita, ini saudara kita, saudara kita, ya. Menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Itulah kita kuat. Setelah tahun baru Islam ini, kita kuatkan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basyariyah kita. Siap, Bu? Jangan lagi gara-gara arisan, ini yang arisannya rentan nih Bu, apalagi perwiritan. Gara-gara kostum itu mau bak. Sepolan itu belum dibayarnya lagi, angsurannya lagi. Sini gak ada, alhamdulillah lah. Ini gara-gara itu, gara-gara ini nanti penyebabnya. Gara-gara baju persatuan minder, nggak bisa selfie foto bersama. Udahlah, saya nggak usah ikut lah, biar aja lah mereka tuh. Usah ikut arisan.
Nanti gara-gara apa lagi penyebabnya? Arisan nanti perwiritan nanti ke rumah perwiritan Yasin nanti itu juga terjadi nanti. Lontongnya cemek ya, tak ada rasa. Kemudian apanya ya? Udang apa namanya ya? Kecil kali, udang apa paling kecil itu? Ya memang kecil. Kemudian lopeknya nggak ada rasul, tapi habis pula di situ. Kalau aku malaikat itu keceki orang kayak gitu, habis pula dihantamnya snack tuh di situ. Udah banyak cakap, jangan bersyukur kita bu. Di situ nggak usah lah warisan gorengan cuman ada, nggak ada lah yang lain-lain, soto lah, mie goreng lah. Jangan, tetap kita satukan persaudaraan kita bu ya. Apa tadi gambarannya tadi? Membina yang lemah, menggandeng yang kuat. Ibu-ibu yang kuat ekonominya di sini pasti ada yang kuat. Bantu orang-orang di bawah kita nih bu. Setelah tahun baru Islam ini kita kuatkan ukhuwah kita, saudara kita. Itulah ibadah kita, ibadah sosial namanya bu. Jangan kita bergaya hedonisme. Tahu hedon bu? Bermewah-mewah. Siapa lo, siapa gue? Nampakkan mas, waktu pesta. Kalung pun sekarang ini dipamer-pamerkan. Baju gamis, masnya di luar. Di mana Polan tadi? Di sana. Bergaya hedon tuh. Sementara masih ada keluarga kita susah masih makan dia. Itu kita bantu mereka. Bu, Pak, jangan ibu lagi, bapak juga sekali-kali lah sempir. Pak, kalau kita meninggal nanti siapa yang menolong kita terlebih dahulu? Pak? Tetangga sebelah, nggak mungkin yang dari Sumbar sana datang ke sini, dari Jawa sana ke sini, dari Medan sana ke sini. Tetangga sebelah, itu yang membantu kita, menolong kita. Sakit kita, tetangga sebelah, kanan dan kiri. Itu membantu kita. Jangan kita gara-gara tetangga sebelah dan kiri macam-macam terjadi. Gak bisa tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Gak bisa tetangga beli AC, kita menggigil kedinginan. Gak bisa tetangga beli kulkas, kita menggigil. Gak bisa tetangga naik haji, kita naik tensi. Gak bisa nanti Pak Imam atau pengurus musola beli motor baru, pasti uang musola nih, pasti uang musola. Nggak taunya dia jual warisan di kampung. Itu umpamanya. Gara-gara itu putus tali persaudaraan. Tetangga sebelah sama ini nggak baikan, pindah musola sholat. Saya sholat di Nurul Islam aja lah, ke Bombar aja lah, ke Al-Huda Simpang Pulai aja lah. Jangan. Kuatkan persaudaraan kita. Apapun terjadi permasalahan, bersatu kita lagi tetap. Ya, jangan gara-gara sebab permasalahan berjamaah ini, tak gara-gara masalah yang lain putus. Saudara sebelah kiri gak baikan, gak bagusan. Jaga silaturahim kita, jaga lisan kita, jaga hati kita bu. Kemanapun kita hidup, di perantauan, di negeri orang, di negeri kita, di kampung kita, apa yang kita jaga? Hati dan lisan kita. Keselamatan pada diri manusia adalah menjaga lisannya. Salamatul insan bihifdzi lisani. Tuh. Supaya ukhuwah kita bersatu. Itu namanya ibadah. Apa namanya ukhuwah Islamnya tadi, Bu? Pak? Ukhuwah Islamiyah tadi ibadah apa namanya? Ibadah sosial. Ibadah ritual kita sudah. Hubungan kita kepada Allah sudah mantap. Ya, sosial kita tetap kita perbaiki itu juga. Ada orang hanya ibadah ritualnya bagus, tapi sosial kurang. Tidak peduli sesama tetangganya. Jalan ke sana, jalan ke sini, bermewah-mewah, selfie-selfie, pamer-pamer di Facebook, di WA.
buat story, sementara tidak memperhatikan saudaranya masih sebelah masih kesulitan ekonomi. Kita perhatikan saudara kita. Itulah persaudaraan kita. Menguatkan ibadah ritual, ibadah sosial setelah tahun baru Islam.